Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fadihaya dari kelas 28B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat penelitian kualitatif. Dari sejarah ringkas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lahir dari studi antropografi yang dilakukan oleh para antropolog. Dengan kata lain, fokus penelitian mereka bukanlah benda mati, sebagaimana objek penelitian bidang ilmu fisika, kimia, dan jenisnya. Namun, yang diteliti adalah manusia, makhluk yang memiliki kehendak bebas, dapat berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diinginkan secara independen. Oleh karena itu, paradigma positivisme tidak dapat diterapkan pada penelitian-penelitian ilmu sosial seperti itu. Sebab, untuk memahami dengan benar gejala-gejala atau fenomena yang timbul, maka objek penelitian harus dibiarkan sebagaimana adanya, bukan dimanipulasi atau direkayasa. Inilah yang dimaksud dengan paradigma naturalistik. Paradigma yang mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis atas lingkungan alamiah atau natural setting. Paradigma lain yang mempengaruhi penelitian kualitatif adalah konstruktivisme. Konstruktivisme memandang bahwa dunia manusia atau human world berbeda dengan dunia alam atau natural world yang dimana dunia fisik dan physical world. Konstruktivisme berkeyakinan bahwa tidak ada realita yang berdiri sendiri tanpa manusia yang memaknainya. Pemaknaan manusia juga tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan manusia yang lain, berarti pemaknaan suatu realita dibuat bersama, disetujui bersama, dan di konteks dan di situasi tertentu. Itu berarti ada konsensus antara manusia. Dengan kata lain, bahwa konsensuslah yang menemukan suatu kebenaran. Oleh sebab itu, istilah fakta objektif yang berdiri sendiri serta lepas dari pemaknaan manusia sebagaimana yang diyakini oleh kaum positivis tidak dapat dimengerti, dan karena tidak memiliki arti, peneliti diharuskan terlibat dalam menghayati permasalahan dan subjek penelitian, karena peneliti sebagai manusia dapat beradaptasi dengan para partisipan dan aktivitas mereka. Hal demikian sangat diperlukan agar partisipan sebagai sumber data menjadi lebih terbuka dalam memberi informasi. Regulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan. Dengan kata lain, triangulasi adalah teknik pengecekan kebenaran informasi atau data yang diperoleh, serupa dengan validitas pada penelitian kuantitatif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai macam cara, yaitu wawancara, observasi, dokumen, perolehan data dengan berbagai macam cara. Inilah yang disebut triangulasi atau triangulation. Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data yang tunggal yang cocok dan dapat benar-benar sempurna. Penggunaan triangulasi sangat membantu, tetapi sekaligus juga sangat mahal. Dalam banyak penelitian kualitatif, penelitian umumnya menggunakan teknik triangulasi dalam arti menggunakan interview dan observasi. Teknik sampling ini disebut dengan snowball sampling, di mana sampel bola salju, yakni bahwa sampel penelitian akan semakin besar seiring lamanya penelitian dilakukan. Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive, artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitatif informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Sementara penekanan metode kualitatif adalah informasi yang rinci dan kaya, sebab yang dicari adalah kedalaman informasi. Random sampling ala metode kuantitatif tidak cocok untuk tujuan ini. Tujuan dari metode penelitian kualitatif bukanlah membuat generalisasi seperti penelitian kuantitatif, tetapi memahami masalah secara mendalam. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Penarikan kesimpulan bersifat deduktif, yaitu dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus, sedangkan bersifat eksploratoris berarti menemukan informasi mengenai suatu topik atau masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh
oleh seorang peneliti. Informasi-informasi yang terkumpul dari kegiatan eksploratif inilah yang kemudian dianalisis dan mengantarkan peneliti pada sebuah kesimpulan atau induktif. Karena sifat eksploratoris metode kualitatif, maka judul penelitian, masalah penelitian, pendekatan pemecahan masalah, hingga sampel yang digunakan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di lapangan saat penelitian dilakukan. Sifat metode kualitatif yang induktif menunjukkan bahwa hasil akhir penelitian ini adalah menghasilkan sebuah teori